Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafidho akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Kemitraan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang oleh Hanifatul Hidayani dan Hardi Warsono dari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Langsung saja, ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang mempunyai peran sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah yang secara sengaja ditanam. Langsung saja kita ke pembahasan. A. Identifikasi stakeholders dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. 1. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ruangan terbuka hijau yaitu A. Pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang, dan Bapeda Kota Semarang. 2. Pihak swasta yaitu terdiri dari pengembang perumahan, pengembang industri, pengusaha, dana akademi. Yang ketiga yaitu masyarakat yang terdiri dari masyarakat umum dan komunitas. Untuk yang kedua yaitu identifikasi peran stakeholder dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Stakeholder mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Peran-peran dari stakeholder yaitu 1. Dinas Tata Ruang berperan dalam penentuan lokasi penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. 2. Bapeda Kota Semarang berperan dalam melakukan kajian dan perencanaan penempatan lokasi penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang. 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. 4. Pihak swasta berperan dalam menyediakan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan perusahaan atau kantornya, serta ikut berinvestasi dalam pengembangan taman kota. 5. Masyarakat berperan untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang lokasi yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, merawat keindahan ruang terbuka hijau, serta memanfaatkan fasilitas ruang terbuka hijau. Yang nomor 3 yaitu pendampingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pendampingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ruang terbuka hijau bisa berjalan secara optimal dan tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama stakeholder. Setiap stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau berhak mengawasi pengembangan ruang terbuka hijau. Nomor 4, partisipasi masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara memberikan saran, ide, dan kritikan kepada pemerintah. Masyarakat juga sering memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau di kawasan tempat tinggal. Nomor 5 yaitu koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Kemitraan akan berjalan dengan lancar apabila seluruh stakeholder yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan cara
mengadakan rapat rutin setiap minggu untuk membahas perkembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dengan mengundang seluruh anggota tim yang terlibat maupun dengan perwakilan kepala bagian dari masing-masing dinas tersebut. Nomor 6, hambatan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. 1. Keterbatasan lahan. Permasalahan utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang adalah keterbatasan lahan kosong. Lahan yang terbatas ini mengakibatkan kenaikan harga yang cukup tinggi. 2. Keterbatasan anggaran. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD yang terbatas mengakibatkan kesulitan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Saat sekarang ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang sebagai aktor utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau memiliki kekurangan sumber daya manusia. 7. Yaitu peraturan terkait kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Nomor 1 yaitu Perda nomor 6 tahun 2015 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri. 2. Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau jalan, dan taman. 3. Perda nomor 7 tahun 2010 tentang ruang terbuka hijau di Kota Semarang.